Wah, ini adalah awal dari bergantinya nama podcast ini. Butet Navitok. Butet Navitok. Sip. Saingan podcast agak lain langsung. Langsung. Ini yang ceweknya ya, nih. Ini perempuannya ini. Perempuannya. Lu waktu dipanggil Ujo, lu keawakan. Seneng. Kok suit me banget gitu, cocok gue gitu. Seniornya adalah dedengkot dari Padiangan zaman itu. Gue diajakin, gue nggak mau, ingin jadi anak basket. Hai, Sofi Navitok hadir kembali. Hari ini kita langsung saja bertemu dengan tulang aku panggilnya ini. Joni Permato. Aduh, nggak ada yang tahu lah. Nggak boleh ya? Boleh dong. Bukan. Kalau di wiki kan kelihatan. Iya boleh, tapi jangan sampai orang harus nge-google dulu. Kasih tahu. Ujo Project Pop. Iya, itu aja deh. Emang nggak banyak yang tahu ya? Iya lucu. Ini fun fact ya. Oke, fun fact. Ya, walaupun di Project Pop atau waktu dari zaman aku sekolah banyak yang manggilnya udah Ujo segala macem gitu. Dari sekolah udah Ujo. Per SMA. SMA. Per SMA. Oke. Berarti sorry aku potong. SD Joni. Iya masih. SMP masih Joni juga. Nah waktu di SMA ada sekelompok teman aku yang bilang Joni itu namanya terlalu old school di zaman itu. Dan kata teman-teman aku itu adalah gini. Aduh, Joni tuh kayak nama penjahat di film tahun 80-an. Sialan gitu lah. Akhirnya manggil lah si Jo gitu. Ada yang manggil Jo doang. Ada yang manggil Karjo, Bejo gini. Nah, paling banyak yang manggil Ujo. Oke. Dipilihlah dari SMA namanya Ujo gitu. Oke, jadilah Ujo. Jadi Ujo. Tapi harus pakai DJ. DJ. Wah, Ujo. Iya. Karena ketika disambung-sambungkan dengan darah Minang aku, Ujo udah Joni. Pas banget dong. Nah, gitu kan. Kalau itu yang zaman dulu. Akhirnya Jo jadi Ujo. Nah, fun fact-nya adalah ketika sekarang mungkin adalah 1-2 orang yang masih inget nama aku. Joni. Gitu. Enggak, justru gini. Enggak. Kayaknya enggak, maksudnya untuk generasi yang jauh lebih muda. Itu Project Pop siapa? Misalnya gitu ya. Dia nge-google dulu Wikipedia. Ujo yang lebih dikenal, Joni Permato nih. Makanya Mas Joni udah mulai Joni lagi nih sekarang. Oh, balik Joni. Iya. Jadi ada skip generation Iya, yang karena agak hilang, nggak ngeh Project Pop. Siapa nama anggotanya itu? Dia nge-google tuh. Nah, makanya kalau misalnya aku Joni, aku ingin nungguin ada orang manggil Odi Wahyu gitu. Atau manggil Yosi Herman Iya, gitu. Josis Herman, gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa, kalau aku pikir sih nama Ujo itu kayak blessing ya. Kayak udah nama panggilan itu kayak rezeki sendiri. Kayak lu aja Butet. Tapi gue dulu, tunggu sebentar, sebelum kayak lu aja Butet ya. Lu waktu dipanggil Ujo, lu keawakan. Seneng. Gitu. Kok suit me banget gitu, cocok gue gitu. Gue nggak suka dulu dipanggil Butet. Sumpah. Iya, karena orang tua gue aja nggak manggil gue Butet. Lah kan itu ciri khas. Gue justru ngerasa kayak gue kayak Batak banget yang You kebanyakan. are. Lu mau ngapa lagi? Bukan. Lu mau ngaku apa? Maksudnya, Finlandia. Bukan, maksudnya kayak ya semua orang Batak juga anaknya dipanggil Butet iya gitu. Sih, jadi jangan panggil gue Butet. Ya kayak dulu orang Padang yang cowok-cowok dipanggil Buyung, yang kecil kan. Iya gitu. Iya. Oh, awalnya lu menolak. Terjadi friksi itu waktu SMA. Terjadi friksi. Oke. SMA tuh. Tiba-tiba pas masuk kuliah kan, a new start dong. Sofi kan. Tiba-tiba ada teman SMA yang ternyata ikut, tapi dia anak teknik. Manggil Butet. Lagi ospek. Manggil Butet. Dipanggil Butet dia. Kenapa lu dipanggil Butet? Akhirnya jadi Butet. Kan? Jadi kayak rezeki kan panggilan itu kan. Ya deh kalau gitu Butet Navita. Wah, ini adalah awal dari bergantinya nama podcast ini. Butet Navitok. Sip. Oke. Kan jadi keidean tuh. Pak Pongki coba diganti Pak Pongki. Saingan podcast agak lain langsung. Ini yang ceweknya nih. Ini perempuannya ini. Perempuannya. Ini yang lain, ini yang Eda ini. Eda, betul. Jadi lu nggak apa-apa ya berarti Apa? dipanggil Seneng banget, Ujo itu. Berarti tapi kalau zaman sekarang iya, ada yang manggil lo Joni selain si anak-anak yang tadi lebih muda yang nggak tahu itu yang nge-google. Berarti teman SD sama SMP. Ya paling nggak yang paling tahu aku aja. Contohnya Augie, sahabat aku, ya, manggilnya Joni.
Manggil Joni? Manggil Joni. Augie. Gitu. Oh. Yang manggil Joni lagi kalau di Project Pop, Yosi manggil Joni. Kalau Botik manggilnya Uj. Berhenti di situ. Ya, Uj. Kalau Odi manggilnya Abah, karena aku dipanggilnya Abah. Abah sama anak. Sama Gugum juga manggilnya gitu. Oke. Oh. Banyak ya nama panggilannya. Iya ternyata. Iya, dan lu nengok ya. Nengok. Siaran di Kiss FM Abah. Oh, karena ada Ivi Batuta jadi Abah dan Uni gitu. Enggak, dibuatin gini, karakter. Di awal tuh justru ada waktu kita siaran awal, panggilan kita apa dong, gini. Totonya berkembang karena ada anak radio aku yang dulunya sempat bekerja bareng, udah manggil Abah. Dia udah manggil Abah, ya si Abah gabung ke sini, Abah. Terus radio jadi bingung kenapa dipanggil Abah, emang dia panggilnya Abah. Di radio manggilnya Abah, semua keluarlah di siaran. Ya udah akunya Abah dan pendengar. Ivi diunikan gitu. Padahal di rumah kan dia dipanggilnya Teteh kan. Teteh. Gitu. Itu juga aneh. Lu tau kan dia sekeluarga. Nggak ada Sundanya? Nggak ada. Ya. Ada yang Uni, ada yang Teteh, ada yang Mbak, ada yang Kakak gitu-gitu. Wow. Lu tahu kan ceritanya? Iya. Karena bapaknya kepengen Indonesia Raya. Indonesia banget. Iya. Sukses loh. Lucu kan kalau kita nanya latar belakang keluarga orang tuh suka aneh. Bener. Ya. Selalu ada cerita di baliknya. Iya. Terus kalau misalnya gue dipanggil Abah waktu siaran, ada beberapa pendengar-pendengar baru yang nggak tahu si Ivi itu dipanggilnya Uni, manggilnya Umi karena Umi sama Abah lebih cocok. Umi. Nggak mau, aku inginnya Uni. Umi kenapa Pak cocok lagi gitu. Kemarin dia jadi Umi lagi pas yang perpisahan. Itu ribut heboh. Disangkanya dia udah berkerudung. Iya, ternyata cosplay. Itu kan waktu dandannya kan video callan sama aku. Oh gitu? Iya. Gue justru nggak tahu di acara sama itu. Sama aku. Lagi sabar ya gue sambil ngobrol-ngobrol gini. Udah ini kayaknya, kayaknya maaf ya. Itu kayak miring deh. Iya, geser sendiri. Jadi gini, ini maaf ya bagi yang sedang nonton kita. Terus dia ngelipet-lipetnya nggak benar. Emang nggak ahli. Teman saya Ivi Batuta kemarin itu dalam satu acara yang ada di radio saya itu berperan sebagai guru agama. Jadi harus pakai kerudung dong. Tapi dengan pengetahuan yang sangat terbatas gitu ya, nggak pakai ciput di dalamnya, jadi pergi-pergi segala macam. Kalau dia ketawa makin lama ke belakang gitu kan. Iya. Nah, fotonya aku tuh foto gitu sama Ivi gitu. Terkejut tapi alhamdulillah gue sengaja gituin. Heboh orang-orang. Emang dia terima DM-nya banyak banget itu kayak itu untuk dia nyalain apakah, aku. Terus aku bilang, ya ini awal dari kepergian lu nanti umroh. Amin. Lu tuh berarti anak kelima. Bungsu. Waktu lu dipanggil Ujo, kalau anak bungsu kan biasanya kesayangan ibunya kan, kesayangan mama dong. Dan aku tahu juga kamu kan memang dekat ya. Sekali. Itu nggak marah mamanya? Justru kaget. Kenapa? Ujo tuh siapa? Tadi ada yang nelfon. Ya Ujo tuh aku. Kenapa? Tapi satu sekolah udah manggil Ujo. Oh Ujo ya. Ya Ujo anggap aja udah Joni. Oh iya, si mami langsung gitu. Oh iya ya udah jadi terima aja. Oh karena gitu. Kamu kasih abreviasinya nggak apa-apa. Soalnya gini. Pas. For some ini malah gini. Ujo kan nama Jawa, kan lu kan Padang gitu. Ya terus kenapa juga enggak gitu loh. Walaupun pernah ada satu cerita tentang Ujo juga. Sekali waktu zamannya dulu BBM ya. BlackBerry. Tentunya ada yang pink, ada pink dong. Kang Ujo? Iya, Kang Ujo. Angklungnya udah bisa masuk venue. Padahal itu Mang Ujo. Iya, disangkanya aku keluarga besar dari saung angklung Ujo. Tapi kamu tahu nggak di Wikipedia kamu disebut nama panggilannya juga Mang Ujo? Hah? Mendingan kamu koreksi deh. Sumpah? Iya, Ujo dipanggil panggilan. Hah? Joni Permato panggilan. Sumpah? Ujo. Kau buka aja kalau kau nggak percaya. Macam mana? Ujo. Oh gitu? Iya, ada. Aduh, gua harus bilang lagi si Mama nih. Sekarang aku Mamang. Ujo, coba lu cari di wiki. Di wiki ya? Masa sih? Ada Mang Ujo. Overview. Bener loh. Iya kan? Ini bisa diperbaiki kita sendiri? Bisa kan? Bisa nggak? Bisa. Oke. Abis ini aku perbaiki ya. Saya nggak sewa angklung gitu ya dong. Ampun, pantes. Ya begitulah. Sekitar nama Ujo itu. Kakak-kakak lu ke atas itu jauh bedanya, cowok cewek? Jadi gini, dalam kehidupan aku ternyata aku ada satu hal yang aku baru tahu ketika aku udah keburu gede. Karena pas lulus dan udah masuk Project Pop, aku banyak di Jakarta di rumah kakak aku. Ya udah di sini aja, rumahnya kamarnya kosong, udah daripada kos-kosan di sini aja. Kata kakakku yang kedua.
karena kamarnya itu tuh banyak barang-barang juga. Tapi maaf ya, banyak barang-barang ini nggak apa-apa. Yang penting gue dapat ada satu lemari kosong, ada tempat gue naruh-naruh barang, cukup gede kamarnya. Ada AC, udah enak deh. Karena gue cukup manja banget sama kakak aku itu. Kakak satu, kedua, ketiga, aku manja banget. Gue manjanya lebay gitu loh. Dibeliin ini, dibeliin itu. Tapi semenjak itu justru penghargaan aku terhadap kakak aku itu makin besar. Makin respect, makin sayang gitu loh. Dan nggak terlalu banyak minta lagi, jadi lebih tahu diri gitu. Padahal mereka juga, kalau masih butuhin, enggak, santai. Kan gue juga sudah mulai ya waktu kuliah dan lain-lain, udah mulai project pop gitu. Awalnya project, kan lu kan anak FISIP Unpar ya. Ini lucu nih. Ini another fun fact. Ini di episode Ujo akan banyak fun fact. Fun fact di mana dia ini kakak kelasku waktu kuliah. Ya. Tapi beda fakultas. Jurusan, fakultas. Kau FISIP, aku hukum. Hukum, ya kan? benar. Terus fast forward, ya kita berteman lah di saat itu di kuliah, berteman. Project pop. Acara TV bareng. Acara TV bareng. Apa namanya? Masa lupa Tunggu sih. Apa namanya? Indosiar. Iya, tapi Pesta kita bareng ya? Lo setelah Farhan cabut kita. Oh iya benar. Iya benar. Setelah Pak Farhan waktu itu belum jadi pejabat dia, tapi Pak Wali. Iya. Waktu itu kita benar. Pertama kali kita masuk ibu kota dan dapat acara live. Bareng-bareng. Live kan? Bukan live dulu. Kita sama-sama ya. Apply. Gue seneng nih kalau ada yang ingat, terus gue lupa. Kita sama-sama apply satu channel baru. Dulu namanya E-Channel. E-Music Channel. Ada Baim di situ juga. Ada Baim di situ juga. Benar. Oh iya. Baim masih rambutnya Sugono kan? Iya. Masih teman kerimbat kalau pulang dari situ. Iya, benar. Betul. Iya, benar. Nah, tapi little did I know, terus forward ke sini, tiba-tiba dia menikah sama seseorang. Iya, ya gue juga nggak tahu ya waktu itu lu kapan sih pacarannya. Pokoknya tiba-tiba gue gini, lah kenapa gue tahu orang ini? Ternyata itu adalah sepupunya papaku. Aku manggilnya Nantulang. Tante lah ya. Tante. Jadilah kau harus jadi tulang aku. Awalnya bro jadi om. Kayak mana sih? Jadi aku sama Raya jadi sepangkat. Iya loh. Harusnya dia manggil aku tante jadi kakak kan. Bangga dong lu. Iya benar, jadi muda ya. Benar. Iya benar. Jadi itu fun fact kedua tentang hubungan kekerabatan kami. Iya benar. Jadi awalnya itu lu project pop itu, atau belum pop lah waktu lu nyangkut. Iya, kenapa lu bisa nyangkut di situ? Emang sebelumnya lu di siaran? Bukan. Jadi ketika masuk Fakultas Ilmu Sosial dan Politik atau FISIP Unpar, ternyata kalau misalnya ada malam kesenian, ciri khas dari FISIP Unpar itu adalah kabaret musikal, komedi musikal. Betul. Jadi kalau misalnya anak arsitektur, jadi apa yang itu yang art banget tuh. Jadi kabaretnya tapi lebih art banget. Kalau misalnya jadi ada ciri khasnya. Nah kalau FISIP adalah kabaret musikal atau komedi musikal. Nah kebetulan di seniornya adalah dedengkot dari Padiangan zaman itu. Padiangan itu adalah satu kelompok seni Pajajaran Parahyangan. Pajajaran dan Parahyangan. Nah itu suka ikut ngelatih kabaret gini-gini ke junior-juniornya. Nah nanti orang-orang yang dari tahun ke tahun itu masuk lagi karena kan dulu Padiangan itu organisasi terbuka ya. Jadi yang mau masuk, lu mau jadi apa, mau jadi teman, walaupun nanti akan dipilih siapa yang main. Tapi ayo aja. Makin banyak lagi. Lebih kayak sanggar ya? Kayak sanggar. Okay. Jadi gini, karena dalam satu angkatan misalnya kita main, nggak semuanya akan jadi pemain. Ada yang jadi propertinya, ada yang nanti main musiknya, kostum, ngedandanin, dan lain-lain. Jadi seseruannya di situ. Nah, ketika gue masuk di FISIP, nah, di malam kesenian pertama, gue diajakin. Gue nggak mau. Malam keluarga dong? Iya, makal. Gue nggak mau. Ingin jadi anak basket. Tunggu, ya lu ngajakin, ada orang ngajakin lo, tapi lu udah di Padiangan belum? Belum, nggak ada yang ngajakin, ikutan yuk. Ikut aja, gini. Nggak mau, lu mau jadi abas. Gue tuh anak basket, gitu. Pada makelnya, di makel itu kan ada di fakultas-fakultas udah ada pertandingan-pertandingan tuh nanti dikasih pialanya tuh di malam keluarga itu, di sela-sela acara-acara itu. Oh, kemarin kejuaraan ini. Nih, anak basket, ini. Lu maunya itu. Di situ gua tuh emang ingin dipandang sebagai itu. Tau-taunya ada penampilan teman-teman gua komedi musikal. Oke. Semua orang ketawa. Terhibur. Gua sampai membelak, hah? Ini
ini apa nih kok menyenangkan banget ya bisa ngelihat orang ketawa dan gue juga tertawa. Sampai ada yang nangis segala macam gitu. Maksudnya ketawa nangis. Duh enak banget ya bisa ngebuat orang kayak gini. Langsung jiwa menggelegak gini. Kalau gue diajak lagi atau nggak diajak pun, gue harus ikutan kegiatan ini. Nah, totonya ada makel visip doang. Ada lagi, gue langsung ikutan. Gue mau ikutan. Nggak usah, lo kemarin nggak mau. Nggak gitu dong. Enggak dong, gitu. Langsung mau. Langsung. Nah, tapi itu jiwa apa tuh? Waktu kecil kan si Joni itu udah ikutan di SD, SMP, pagelaran apa kayak tari-tari Papua mungkin lo atau apa gitu nggak? Enggak sih, kalau tari Papua Aceh kali ya. Aceh? Enggak. Susah loh. Jadi, mungkin ada satu hal pengen nampilnya ada orangnya. Ada banci tampilnya? Ada banci tampilnya. Tapi gue ingat di kelas 4, di SD Santo Agustinus Bandung, lagi ada paduan suara. Mau ada lomba paduan suara antar sekolah, gue tuh diseleksi di depan kelas. Ayo kamu nyanyi. Oh kamu enggak. Gue tertolak di sana karena suaranya nggak bagus. Kamu enggak, sedih. Lu sedih. Terus di kelas berapa ada kabaret, gue diajakin lagi. Oke itu kabaretnya kecil. Nah totonya gue langsung pas, jadi gue ingat ya remind lagi, wah waktu SD gue pernah nih kabaret-kabaret gini gue suka nih. Makanya timbullah jiwa ingin tampil gitu. Apalagi gue kejamanan yang namanya John Travolta di Grease, zamannya breakdance di tahun 80-an, zamannya Michael Jackson, Beat It sampai sini. Yang suka gue ikut-ikutin itu. Ya kan lu dulu bisa joget ala Michael Jackson itu kan ya. Lu masih bisa moonwalk? Nggak tahu sih, nggak tahu. Ya pokoknya itulah. Taunya ketika aku punya kesempatannya dan aku ambil, keluar semuanya dan everybody sedikit kayak surprise itu. Wah si anak basket ini ternyata lebih basketnya biasa-biasa aja, ini sih luar biasa gitu loh gitu. Benar. Ya jadi alhamdulillah karena itu aku terpantau sama akang-akang, Kang Daan, Kang Denny, Kang Isur. Si ini ajakin ajakin. Oke nih ajakin. Aku diajak naik termasuk Tika oke itu. Berarti ketemu Tikanya di situ karena kan beda angkatan dong sama Tika. Iya, Tika itu kakak kelas yang ku benci. Angkatan aku menempatkan Tika sebagai daftar santet kita ya karena sebelnya galaknya luar biasa. Tapi emang lu aja tahu yang gua kan di ospek. Cuma lu tahu dia suka menghentak-hentakan kaki. Terus gelegar ininya tuh. Gitu. Makanya ketika dia jadi Odah, gue langsung ada traumanya. Gue kayak pernah dengar nih suasana ini nih teriak-teriak ini nih, gitu kan. Tapi dia sahabat kita Ani, kan bener. sempet takut banget sama si Botik, Ani, Astrid gitu-gitu. Maaf ya ini sedikit internal. Tapi sahabat kita tahu nih, memang punya pengalaman atau perasaan yang sama kalau mendengar kata Tika Panggabean zaman dulu. Tapi sebenarnya waktu di ospek sama dia, sebenarnya dia ketawa-ketawa, jadi ketangkep basah sama gue. Jadi dia cengas-cengas. Iya, nunduk kamu kan zaman ospek kan, nunduk terus sepatunya gede banget kan, gue nunduk kan ganti sepatunya dia gitu. Ukuran cowok. Tapi cewek nunduk kamu, terus terus dia tiba-tiba ngomong sama siapa gitu, Yosi apa siapa kan, Yosi juga nggak kalah galak ya zaman dulu. Bener. Pas gue lihat gini, dia gitu-gitu. Ketahuan sandiwara. Iya, gue main orang. Ini kocak nih sebenarnya nih orang gue nggak tahu. Terus nggak lama suatu hari gue di Jakarta lah waktu itu pacaran lah dengan ada anak visip juga, tapi sama orang Jakarta. And then nih anak sakit ceritanya, ini si pacar nih ceritanya. Terus ke rumah sakit. Di rumah sakit kan ada mamanya. Terus mamanya bilang, iya makasih ya kamu udah ini ngasih tahu kemana waktu sakit baru. Iya tante. Tiba-tiba lewatlah mamahnya Botik ya, si Inang Clara Horas. Ya, tiba-tiba si yang mamanya si pacarku zaman dulu ini gini, kan, kan Batak kan saling kenal. Perkerabatan. Terus gini, oh iya, kau anak Unpar, ngomong ke gue, iya Inang gitu. Tahu kau anak aku, ngetop loh dia di Unpar itu, namanya Tika. Langsung goncang. Aduh, jangan orang itu. Ya kan, jadi iya. merasa kalau dia galak kan dulu. Galak banget. Nah, tapi kenapa bisa temenan? Nah, lucunya adalah ketika kita disatuin di Padiangan, ya kan dia ketahuan aslinya, malah dia tuh jadi yang paling deket. Kalau dia sama aku deket segala macam, kalau Yosi disatukan dengan 8 basket karena aku sama-sama basket sama dia kan. Iya. Dan aku akhirnya tahu true colors dari mereka, emang mereka mah jahil abis aja. Jahil ternyata. Dia benar-benar bisa acting atau segala macam, tapi benar-benar switch gitu loh ya, bener nggak sih? Iya benar. Kalau dia lagi galak tuh gini, tar, lu
lu serius atau enggak? Bisa gitu kan? Iya, benar. Tapi itu semakin berusia sih mereka berkurang sih itu. Energinya udah habis. Energinya udah ngempos. Tapi waktu dulu tuh gue emang bener. Gila sih. Wah, gue tiba-tiba gitu gue suka dia ngeri loh. Ngeri loh, bener loh. Tapi hatinya lembut banget dia itu. Gue pernah disuruh usir pohon sama dia. Usir tuh pohon. Gila ya kata aku nih orang. Terus lu gimana? Lu usir pohonnya? Ya gue lakukan, kalau nggak kan suka gini, kakak-kakak ada yang lawan nih, jadi ramean. Zaman dulu emang gitu sih. Kalau zaman sekarang digituin masuk sosial media tuh. Soalnya kan ngesu. Ini kakak kelas ini nih. Udah Pak. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around guys. Ini kan ngesu. Ini kakak kelas ini nih. Udah Pak. Jadi di situ Pak jadi teman. Tapi kan belum pop. Belum jadi pop. Belum. Jadi pada perjalanannya akhirnya ada Odi juga. Waktu itu ada siapa? Aku ajak. Odi termasuk yang terakhir diajak. Akang-akang mendapatkan kesuksesan. Kesuksesannya adalah ketika mereka biasa memparodikan lagu di Radio OS, di Radio OS di Bandung, ternyata pihak musika tertarik untuk memasukkan mereka di kita rekam yuk semacam itu. Meanwhile, karena kita biasa berkomedi parodi-parodi seperti itu, dapat tawaran untuk bekerja sama ketika SCTV pertama kali keluar. Hadir SCTV. Jadi salah satunya kita buat namanya P Project namanya. Okay. Nama acaranya P Project yang main itu anak-anak Padiangan. Iya. Yang main anak-anak Padiangan. Jadi dalam 1 bulan kita tuh bisa ada 2 minggu syuting di Surabaya. Jadi Surabaya tuh punya kedekatan sama kita. Betul. Nah gitu kan. Nah ini ngetop, terus musik juga ngetop. Jadi saling mendukung lah keberadaan akang-akang ini sebenarnya. Akang-akang P Project, Kang Denny, Kang Isur, Kang Daan, Kang Iyang, Kang Wawan, Kang Denden, Kang Ju, gitu. Waktu itu masih ada Wawan karena Wawan keluar duluan. Nah ini tuh jadi motornya kita nih. Tahu-taunya along the way, dan terus ada bawah-bawahnya ada banyak kita nih. Ada anak Unpad, ada anak Unpar. Along the way ternyata tidak berlangsung lama karena nggak harmonis dengan angkatan di atas si akang-akang ini. Ikut turun ketika si P Project itu. Ya aku tahu cerita itu kemarin. Isur juga cerita persis seperti itu. Tanpa bermaksud ada salah atau enggak, tapi kan namanya ada perbedaan pendapat. Terus akhirnya akang-akang itu bilang, guys, ke semua junior, kayaknya kita mau bubar nih, memisahkan diri nih. Dari Padiangan. Dari Padiangan. Nah, nama Padiangan sudah diambil sama akang-akang kita, kata dia gitu. Kita mau buat grup baru, terserah. Lu mau stay atau mau ikut kita. Ya. Nah, makanya teman-teman yang sekarang, apalagi yang ada di Project Pop, memilih untuk bersama akang-akang si Akang Isur, Kang Denny, dan lain-lain. Yang tadinya nama P Project itu hanyalah nama sebuah acara dalam rangka SCTV lahir perlu program. Kebetulan P Project ini adalah anggota Padiangan. Tapi akang-akang yang senior di atas mungkin pada saat itu sedang tidak ada di musim tersebut sehingga tidak terajak. Betul. Atau gitu enggak, mereka turun, tapi gini, gua keuangannya lah, gue apalah, ngebuat nggak nyaman. Bukan frontman-nya. Bukan, gitu. Pecah lah kita. Yeah. Nah sayangnya, tuh biasanya Akang Daan, Kang Isur mungkin antara kurang kreatif atau nggak mau jauh-jauh. Jadi nama acara P Project, terus nama acaranya Project P,
buat grup namanya Pi Project, orang jadi bingung. Iya, bingung. Ini gimana? Atau mungkin Pi-nya tuh Padiangan Project kali gitu. Mungkin nggak ingin jauh dari Padiangan. Jadi penafsiran orang juga punya penafsiran masing-masing gitu ya. Jadi kusut, gitu. Pak Kujut kalau iya, nama bahasa Inggrisnya. Ya. Terus di tahun 96, tahu-taunya si Akang bilang ini, kita udah punya album segala macam. Ini ada satu kesempatan dari Musika dan kita udah bilang adik-adik kita rekaman. Gua akan pilih beberapa dari kalian untuk masuk ke project ini. Dipilihlah beberapa dari kita. Pilih tuh dipilih karena kan banyak junior di bawah. Audisi nggak pilih itu atau mereka pilih. Berarti mereka punya rapat sendiri. Observasi sendiri. Oke, kita ngobrol satu ya. Yosi itu terkenal memang dulu emang udah rapper bersama Iwa, malah di Bandung sempat nge-rap gitu. Kamu modelnya Iwa. Ini Indah. Terus kalau Tika anak choir banget. Ya. On vokal grup SMA 5. Dia anak buah Kang Deden. Jadi dia bisa memecah suara orang. Odi malah sempat jadi penyanyi klub. sempat. Maksudnya kafe. Ngafe gitu. Nama grupnya adalah Emulsion. Yang itu adalah cikal bakal dari Selamat Tinggal Masalah 5 Minutes. Sebelumnya namanya apa? Emulsion. Cigana itu Scott Emulsion. Scott Emulsion minyak ikan ya, bukan paint juga kan? Iya benar. Dulu boleh loh kalau mau sponsorin. Silakan langsung masuk cus ya. Gugum kalau ada gitar, jadilah sebuah lagu atau apapun. Nah makanya dipilihlah, terus dipilih itu, terus ada 2 orang lagi, ada aku dan Hilman. Ketika itu kita langsung bilangin, lihat-lihatan, Man kok kita diajak Man? Suara kita kan kemana-mana gitu. Nggak akan lah ini gitu ya. Kang, nanya Kang, kok kita kepilih gitu doan gini. Katanya si Kang Denny atau Kang siapa gitu. Kalian koreo. Koreo. Hari tulang. Iya makanya. Aku lihat-lihatan masih Hilman. Koreo. Karena memang gini, kalau dalam kenyataannya dulu gua dan Hilman lebih aktif ngelatih kabaret, ngelatihnya. Gitu. Sementara di dalam kabaret pasti ada tarian. Jadi dan lu memang bisa bikin koreonya nggak? Iya, kalau kabaret kan koreo lucu-lucuan ya, nggak yang delicate, yang harus anak-anak sekarang. Pas gini, oke deh, gitu. Berarti kalau sekarang diterjemahkan ke koreo TikTok, kamu angkat tangan apa bisa? Angkat tangan? Aduh, kayaknya gampang yang gini-gini aja gue udah nggak bisa. Nggak bisa kan? Udah susah. Iya, belum lagi Jenny. Jenny. Gue nggak bisa. Aku mah seneng yang popo. Apa tuh? Aduh, ada lagi. Masa nggak tahu sih. Gue terakhir anak kecil lucu gue cuma sampai Jenny doang. Ya. Itu emang ada jodoh sama aku ya, Joni kan. Emang. Oke, lanjut pertanyaannya. Oke, jadi mulailah di situ ditahbiskan lah namanya Project Pop. Betul. Itu langsung rekaman atau karena yang aku inget zaman aku masih setiap hari Rabu jadi MC di Fame. Oh iya. Kan di situ kita berjumpa dong. Iya dong. Loh, kok dia bekerja? Iya kan, siaran, dapat job. Kita kan satu ruangan tunggu, yaitu di kantornya orang-orang Fame. Iya benar. Kantor kan, kita nggak ada ruang ganti loh di kantor. Segede gini lah. Ya, di situ ada bukan laptop dulu mah komputer ya, komputer CPU gede. gede. Kita di situ di yang pojokan sana anak pop lagi ganti baju, gue juga di sebelah sini ganti baju, mereka pupur sendiri kan mau show nih. Di sebelah sini anak pop lagi Andin waktu itu siapin bajunya, ngejahitin manik-manik ke BH-nya Tika, ya kan? Ted tolongin atuh, Ted gue, ya udah tolongin ikut jahitin, gue ikut jahitin waktu Those itu. Days. Those were the days. Itu waktu itu masih yang show-show begitu dulu, apa langsung rekaman waktu itu Project Pop? Gini, Project Pop dibentuk untuk rekaman memang. Memang diproyeksikan. Tapi kita dipilih karena mungkin akang-akang itu ngelihat potensi kita yang sudah sangat menjadi supporting team mereka dari dulu. Jadi kalau misalnya mereka nyanyi nih zaman dulu mereka nyanyi, kita dancernya. Kita yang buat skripnya untuk mereka gitu. Jadi emang kita tuh udah jadi production teamnya mereka, mijetin kadang, nyupirin si Oon. Jadi itu emang production ya. Iya. Jadi mereka rekaman yang ngurus studio segala macam Oon zaman dulu bantu-bantu. Bener gitu. Jadi ada satu ini tolong buatin lirik, dikasih ke Tika, dikasih ke Yosi. Jadi emang udah terlatih di situ gitu loh. Jadi ketika kita ngomong masalah Project Pop, memang kita dibuat untuk mengisi slot si album Project Pop itu.
Oke, yang dari Musika. Betul. Musika bilang gini, kenapa adik-adik lu? Nanti tabrakan lu. Kenapa enggak lu? Nanti tabrakan lu konsepnya. Oh enggak, konsepnya akan beda. Kalau kita parodikan lagu, kalau mereka kita suruh buat lagu atau menyanyikan lagu baru aja apapun. Tapi udah ada lagu waktu itu. Nah, gini, kebetulan Kang Isur itu kan buat lagu juga. Nih, pakai aja lagu gua. Lumpia, nonton ya episode Isur, ada kita bahas soal ada. Nah, lagu Lumpia versus Bapia itu adalah karya Isur yang sudah dikasih nama dia. Udah pakai aja ini. Aslinya itu bahasa Sunda. Oh. Jadi akhirnya diindonesiakan oleh Yosi dan teman-teman gitu loh. Dia mengarangnya dalam bahasa Sunda. Lumpia basah, gitu, bener. Gitu. Nah, udah, terus ada Kang Denden ngasih lagu. Nah, kebetulan Yosi rasanya buat beberapa lagu. Ada 2 lagu yang gue inget. Yang akhirnya masuk ke album pertama Project Pop. Oke. Kok tiba-tiba si Yosi punya lagu? 2 lagu ini awalnya ingin dimasukin ke album Pesta Rap dulu. Oke. Musika buat yang namanya program project namanya Pesta Rap. Di mana semua rapper seluruh Indonesia boleh ngirim lagu. Neo. Iwa enggak, karena dia udah punya album sendiri. Oh, oke. Nanti ada Black Kumu, ada siapa yang Tidit, segala macam gitu. Sweet Martabak dan lain-lain. Yosi tuh ngirim 2 lagu. Ketolak. Di project itu? Di project itu. Ya udah dimasukin ke lagunya. Yang adalah apa waktu itu lagunya? Lagunya ABG. ABG, anak baru gede gitu. Terus ada satu lagi gue lupa apa sih. Itulah 2 lagu pertama yang ada di waktu yang start masuk. Bikin album. Oke. Itu tahun berapa itu? 96. Oh, 96. 96. Itu kan berarti udah pada kelar kuliah semua ya kalian? Hampir. Enggak, belum. Aku belum. Oh, kamu belum ya waktu itu ya? Aku terlambat. Aku tuh harus S2 sebenarnya sejarah. Kamu banyak cuti berarti? Bukan cuti, pendalaman. Oh, iya benar. Kalau pendalaman sih memang bagus ya untuk masa depan. Terima kasih. Lu sama Yosi tuh? Hampir semuanya dari kami kuliahnya cepet. Enggak botik, enggak? Ya, tetap kuliahnya cepet, tapi skripsi pas itunya ya, yang agak lama ya. Oke. Maaf ya mama dan papa kita. Tapi nggak, tunggu sebentar, gue penasaran. Orang kayak lo, sekreatif lo, seceria lo, waktu itu apa skripsi lo secara sosial politik? Aku kan hubungan internasional ya. Aku ngomongin masalah tentang Malayan Union. Hah? Malayan Union. Karena Singapura itu dulu termasuk di Malaya. Akhirnya bisa terpisah. Nah, gue ngebahas itu. Oh, oke. Waktu itu siapa pembimbingnya? Masih ingat? Mas Nur Indro. Pak Atom baik-baik semua. Iya. Dimana mereka kayaknya banyakan mereka ngomong-ngomong tadi lulus aja gua hanya 2 pertanyaan. Makasih. Jadi karena belas kasih ya. Ada pasti. Ada pasti gua. Mereka tahu. Sidang lu terbuka apa tertutup? Tertutup. Oh, iya. Bahkan gini. Waktu aku sidang, anggap waktu itu jam 2 rasanya. Jam 2. Ternyata habis Jumatan, dia hari Jumat rasanya gitu. Terus gini sih Mas ini. Mas, ini para penguji udah nggak ada yang diuji. Bisa datang jam 12:30 nggak? Hah? Ya udah, datang set. Jadi orang-orang yang asalnya mau jadi cheerleader nggak datang. Di calling jam 2 harusnya. Belum ada handphone. Iya, nggak, maksudnya di calling jam 2 kan nggak bisa ngasih tahu ya. Masa di pagerin satu-satu. Oh, pager. Oh my god. Iya dong, kan pasti nelfon. ID ini, oke Pak, tolong bilangin jam gue dimajuin ya. 5 kali ya Mbak, 5 kali. 5 kali ya. Jangan lupa imu, inu, ilu. I miss you. I need you. I love you. Iya benar, zaman dulu ya. Iya. Berantem juga di pager zaman dulu. Gue nggak pernah. Ih, gue pernah. Berantem jangan pager. Kok gitu sih? Ninggalin aku tadi gitu. Kasihan operatornya nggak sih, Sofi, zaman dulu? Enggak, mereka udah biasa. Jadi gini, kenapa tinggalin aku? Udah ada lagi Mbak gitu. Iya. Aku tunggu di kantin sekarang gitu. Sekarang. 5 kali ya Mbak. Sekarang, ting, sekarang. Oh my god. Maaf kalau yang nggak relate atau yang relate, mari kita saling bernostalgia. Zaman dulu kalau bawa pager kemana-mana kayak udah orang penting tahu. Iya, di luar dong. Di luar. Kalo dengan merek Motorola. Kalau bunyi enggak, abis itu ada ini pembaharuannya, Skytel. Oh, Skytel. Udah bulat, udah iya. Yang kotak itu agak kurang. Kurang. Pas udah, Skytel, terus Skytelnya mulai warna-warni. Aku yang biru muda. Iya, aku kuning. Keren. Pokoknya kalau lagi, gue, gitu. Ini kalau ada generasi yang lain nonton, ini Duhan ngomongin apa? Silakan di Google ya. Pager itu seperti apa penggunaannya? Akhirnya di masa-masa sekarang dipergunakan kalau di film-film nih untuk dokter, karena panggilan itu pasti nyampe kan. Iya, pasti. Paging dokter. Iya. Itu ada lagunya lagi zaman dulu. Paging dokter siapa lagi? Bentar gue ingat. Dokter Beat. Dokter Beat, paging dokter.
Udah, ini terlalu klasik ini cerita kita nih. Biarin. Oke. Cerita dulu kenapa lu bisa jadi model video klip. Kita waktu kenal kan umur 20-an ya. Berarti. Tara. Ketika orang banyak yang gila sih Ujo nih edannya nampil sambil nari keren banget. Karena itu yang gue bisa, yang nyanyi temen-temen gue. Apa yang membuat lu berpikir gue tuh basket? Sehingga dulu lu nolak waktu pertama kali diajak berkesenian di Padiangan itu. Ujo sih pang basket, nah bukan paling jago basket ya. Paling basket, tapi basket itu sudah mengantarkan gue kemana aja. Oke. Including ke Amerika Serikat. Tuhan kasihkan gue Ivi Batuta. Dapet taksi online juga lah. Suara si Abah nih sama Uni. Lah berarti rata dong satu Jakarta, jangan-jangan dengerin kalian semua. Aduh. Gitu. Jadi hidup lu tuh benar-benar dipelihara Tuhan menurut bener banget. Aduh, Project Pop itu di tahun ini Sofi 29 tahun.